Tadi penjelasan semua. Terima kasih. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dengan lantang menyebut penegakan hukum di Sleman bermasalah. Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Kapolres dan Kejari Sleman terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut proses penanganan hukum di Sleman membuat publik marah dan Komisi 3 kecewa. Komisi 3 secara tegas meminta perkara Hogi Minaya dihentikan sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Surat rekomendasi penghentian perkara itu sudah ditandatangani dan segera dijadikan dasar untuk menghentikan penentuan terhadap Hogi Minaya. Masih Kapolda, Anda melaksanakan RDP dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu. Sementara itu pemirsa, istri Hogi Minaya mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan keadilan. Ia juga berterima kasih pada DPR dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Anggota Komisi 3 DPR RI pemirsa mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang jadi tersangka. Dan berikut jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolres dan Kajari Sleman. Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres
sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Ya pemirsa, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo minta maaf terkait kasus Hogi Winaya, suami yang ditetapkan tersangka akibat mengejar jambret istrinya. Selain minta maaf, Kapolres Sleman juga mengaku penerapan pasal kurang tepat. Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal seperti ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Ke informasi lain, pemirsa, mantan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Damai Hari Lubis dan Egy Sujana melaporkan Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik. Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin dilaporkan karena diduga menuding pemanggilan 3 tersangka klaster 1 kasus ijazah Jokowi karena ada pengaruh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Terkait hal ini, Damai membantah memberikan pengaruh ke penyidik. Sebab menurut Egy, para tersangka diperiksa bagian dari proses hukum yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Saya tunjukkan kepada penyidik, memang itu aturan hukumnya. Nah kalau dia nggak tahu, saya udah kasih tahu. Kok dibawa-bawa seolah-olah mereka dipanggil tanggal 22 kemarin Kamis, ya kan? Seolah-olah karena kedatangan saya ke sana, itu kan fitnah, ya kan? Kan udah banyak orang nggak suka sama kita. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali periksa saksi ahli yang meringankan dalam penanganan kasus ijazah dengan tersangka Roy Suryo CS. Kali ini Polda Metro Jaya memeriksa Ridho Rahmadi sebagai ahli Artificial Intelligence atau AI. Lengkap RRT, ya lo bisa. Ridho Rahmadi sebagai ahli di bidang AI dan image processing hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai ahli meringankan dalam penanganan kasus ijazah dengan tersangka Roy Suryo CS. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Dalam pemeriksaan ini, Ridho menegaskan kehadirannya untuk berikan penjelasan ilmiah terkait proses analisis digital yang selama ini diperdebatkan dalam kasus Roy CS. Ridho menyampaikan sejumlah dokumen teknis berupa anotasi baris kode dan studi ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan proses analisis terhadap dokumen digital ijazah Jokowi. Ya, jadi saya fokus lebih memang untuk menjustifikasi secara ilmiah approach yang dilakukan oleh RRT. Yang selama ini kan pelaporannya itu atas beberapa pasal yang menjustifikasi itu 32, 35 UU ITE itu, ya, itu kan mengatakan bahwa ini diedit, kemudian menjadi dokumen seolah-olah otentik dan segala macam. Nah itu yang ingin saya sampaikan secara tidak langsung membantah secara ilmiah bahwa ini tidak ada editing, ini adalah murni approach image processing, sudah puluhan tahun approach ini. Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Rocky hadir sebagai saksi sekaligus ahli yang diajukan kubu Roy Suryo CS. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan.
menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan begitu. Coba tanya misalnya lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizwan Syah dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.